Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran PAI. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru semuanya dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan tetap semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak Pak Guru, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Pak Guru pengen tahu bagaimana semangatnya. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan anak Pak Guru tetap semangat mengikuti pelajaran. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kepahaman atas apa-apa materi yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, pada kali ini kita akan belajar tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diharapkan setelah belajar tentang materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak Pak Guru mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkannya, menggunakannya untuk kebaikan. Coba anak-anak Pak Guru semua tarik nafas. Ya, coba dirasakan. Ya, tarik nafas. Nah, itu nafas. Setiap hari kita bernapas menghirup oksigen yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita harus membayarnya. Coba kalau kita dalam keadaan tidak sehat, ya, orang yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, ketika membutuhkan oksigen dia harus bayar, bahkan mahal bayarannya, ya. Maka kita itu wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Kita kalau menghitung nikmat menghirup udara aja tidak akan pernah bisa menghitungnya. Menghitung nikmat Allah, ya, mata kita bisa berkedip aja kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat bisa mendengar, nikmat diberikan kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak Pak Guru coba dilihat, ya, buku paketnya pada halaman 108. Kita sama-sama membaca dan memperhatikan ayat Al-Quran surat Ibrahim, ya, ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, diikutin. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba dilihat artinya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Nah, anak-anak Pak Guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada orang Islam. Allah memberikan janji dan ancaman. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Janji bagi orang-orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Akan tetapi kepada orang-orang yang tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab atau siksaan yang amat pedih kepada mereka. Apa makna daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat tersebut? Yang pertama, jika manusia bersyukur, Allah akan melipat gandakan nikmatnya. Jika ia kaya dan bersyukur, Allah tambah-tambah kekayaannya. Jika ia pandai dan bersyukur, Allah tambah-tambahkan ilmunya. Dan janji Allah ini pasti benar. Yang kedua, manusia yang tidak bersyukur, maka Allah akan hilangkan nikmatnya, akan putuskan nikmatnya. Orang yang tidak bersyukur disebut orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Jika ia kaya raya, dia merasa bahwa kekayaannya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia pandai, ia merasa kepandaiannya itu hasil kerja kerasnya sendiri. Orang yang kufur akan diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya bisa menjadi miskin, orang yang pandai menjadi kurang pandai. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menggunakan kenikmatan yang telah diberikan untuk kebaikan. Sekali lagi, bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menggunakan kenikmatan yang telah diberikan untuk kebaikan. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Coba perhatikan kenikmatan apa saja yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, contohnya, satu, nikmat kesehatan, ya, badan kita dalam keadaan sehat. Dua, nikmat keimanan, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kita berada dalam agama Islam. Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kita rezeki berupa harta benda. Apalagi Allah memberikan kesempatan atau waktu. Allah memberi waktu kepada kita untuk hidup di dunia, itu nikmat. Ya. Apalagi Allah memberikan ilmu. Ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita punya, sehingga mengetahui banyak hal. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak mengetahui
apa yang ada di alam semesta. Nikmat apa lagi? Nikmat alam semesta. Allah mengizinkan kita untuk menikmati alamnya dan menikmati apa yang ada di dalamnya. Nah, itulah macam-macam nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sikap bersyukur. Semua apa yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bertanggung jawab atas pemberian Allah dengan cara selalu bersyukur. Bersyukur adalah kita bertanggung jawab atas nikmat yang sudah Allah berikan. Pertama, menggunakan waktu sebaik-baiknya, rajin beribadah, rajin belajar. Itu salah satu contoh bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, yang Allah selalu mengasihi dan melindungi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Jika diberi uang oleh orang tua, uang tersebut digunakan untuk kebaikan. Itu salah satu contoh bersyukur. Apa yang kita terima, ya, jika kita diberi kesehatan misalnya, disyukuri dengan rajin beribadah. Badan yang sehat untuk bekerja, tidak boleh digunakan untuk bermalas-malasan. Jika diberi kekayaan, berarti kita harus membantu fakir miskin, anak yatim, saudara atau tetangga yang membutuhkan. Itu wujud contoh daripada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi waktu atau kesempatan, kita harus mensyukurinya dengan menggunakannya untuk beramal soleh. Seperti apa? Beribadah, belajar, tadarus Al-Quran, atau istirahat. Baik anak-anak Pak Guru, inti daripada pembelajaran pada kali ini adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan. Yang kedua, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kufur akan diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara-cara bersyukur adalah satu, rajin beribadah dan beramal soleh. Kedua, mengeluarkan zakat atau bersedekah. Ketiga, menggunakan waktu untuk melakukan kebaikan. Dan keempat, memelihara atau menjaga alam semesta. Nah, demikian anak-anak Pak Guru ya, tentang pelajaran kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa paham atas apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.